Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Hanya mainan. Pagi hari ini, Azi masih berada di dalam selimut. Sebab ia masih sangat mengantuk. Rizka perlahan mendekati Azi. Bangunin gak ya? Takut Om Azi masih marah. Batin Rizka. Rizka mengurungkan niatnya. Ia hendak berjalan menjauh dari Azi. Namun kakinya tersandung dan ia menimpa tubuh Azi. Ah, teriak Azi. Rizka langsung bangun dan ia melihat keadaan suaminya. Om baik-baik saja, ucap Rizka. Ada apa denganmu sayang? Mengapa selalu saja menyiksa tubuh Om? Ucap Azi. Ia mulai bangun dengan perlahan. Maaf Om, Rizka tadi tidak sengaja, ucap Rizka gugup. Baiklah, tidak apa. Sepertinya Mas harus ke dokter, ucap Azi. Baiklah, biar Rizka antar, ucap Rizka. Azi langsung bersiap-siap. Namun saat ia hendak pergi bersama Rizka, ponselnya berdering. Halo, ucap Azi ketus. Pagi ayah, tidak lupa dengan hari ini bukan? Ucap Kenan. Astaga, jam berapa Ken? Sungguh aku sangat lupa, ucap Azi. Jam 9 di cafe Love Story, ucap Kenan. Baiklah, ucap Azi. Azi langsung memutuskan sambungan telepon dan ia menatap wajah Rizka. Sayang, Om harus ke kantor, ucap Azi. Baiklah Om, nanti siang Rizka akan menemui Om, ucap Rizka. Baiklah, Om pergi dulu. Azi mencium kening Rizka dan wajah Rizka. Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam mobil. Azi melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia segera sampai kantor. Setelah beberapa menit kemudian, ia sudah sampai kantor miliknya. Azi bergegas masuk ke dalam dan ia memanggil sekretaris. John, bisakah kita pergi sekarang? Ucap Azi. Bisa pak, ucap Johnny. Tapi bisakah kau membantuku untuk berjalan? Ucap Azi. Bisa pak, tapi kenapa dengan kaki bapak? Ucap Johnny. Ada kejadian semalam, ucap Azi. Pasti istrinya menggoyang terlalu kuat, sehingga Pak Azi terluka, batin Johnny. Johnny dan Azi berangkat menuju cafe Love Story. Setelah mereka sampai, Azi berjalan, dibantu oleh Johnny. Azi masih merasakan sakit di bagian karena ulah Rizka semalam. Saat mereka masuk ke dalam dan melihat Kenan bersama dengan Ardi, spontan Kenan langsung tertawa. Hai, kenapa dengan dirimu? Kau membuat aku sakit perut saja, ucap Kenan dalam tawanya. Azi mendekati Kenan, dan ia langsung menoyor kepala Kenan, hingga Kenan terjatuh. Menantu apa kau ini? Dasar kurang ajar, ucap Azi. Ia duduk di bangku. Dasar tua bangka. Kalau tidak ingat, dia mertuaku sudah kuhajar dia, batin Kenan. Ada apa dengan bapak? Ucap Ardi. Tidak apa. Ini hanya kecelakaan kecil saja, ucap Azi. Bisakah kita mulai sekarang? Ucap Kenan yang menahan tawanya. Bisa, ucap Azi. Mereka mulai meeting bersama dengan sangat lancar.
Alice berada di dalam kolam renang. Ia sangat ingin berenang. Ia menemani Alice sebab ia takut terjadi sesuatu kepada Alice. Non, sebaiknya sudah saja, ucap Ia cemas. Sebentar lagi, Bi, ucap Alice. Apa Non belum dingin? Ucap Ia. Belum, Bi, sebentar lagi, ucap Alice yang sedang bermain air. Setelah bermain air selama 1 jam, akhirnya Alice naik dan lekas mandi. Setelah selesai mandi, ia merasa kelelahan dan ia tertidur di sofa sambil menonton film drakor di laptopnya. Kenan membalikan Alice makanan di kafe. Ia meeting tadi. Ia berniat pulang sebentar sebab waktu sudah semakin siang. Setelah ia sampai rumah, Kenan langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat Alice tertidur di sofa. Perlahan Kenan mendekati Alice dan mematikan laptop Alice. Aku tidak menyangka bahwa aku menikahi calon menantuku. Dan sekarang aku sangat mencintainya. Batin Kenan. Sayang, bangun, Mas bawakan makanan. Ucap Kenan yang mengelus rambut Alice. Mas, ucap Alice dengan suara serak. Khas orang baru bangun tidur. Maaf mengganggumu, ucap Kenan. Tidak apa, Mas. Alice tadi lelah sekali, ucap Alice. Lelah, ucap Kenan. Iya, sebab tadi Alice berenang, ucap Alice. Ia langsung menutup mulutnya. Gawat, keceplosan, batin Alice. Sudah berapa kali Mas bilang, ucap Kenan. Baiklah, ini yang terakhir, ucap Alice. Ya sudah, ayo cepat makan, ucap Kenan. Alice langsung menghabiskan makanan yang dibawakan oleh Kenan. Setelah Alice selesai makan, ia menatap wajah Kenan. Ada apa sayang? Ucap Kenan. Tidak ada, hanya saja Alice tidak menyangka kita akan seperti ini, ucap Alice. Kenan tersenyum, dan ia mencubit hidung mancung Alice. Mas juga tidak pernah berpikir kita akan seperti ini, ucap Kenan. Menikahi calon mertua, ucap Alice yang disusul gelak tawanya. Menikahi calon mantu, ucap Kenan. Alice dan Kenan tertawa bersama. Kenan berpamitan untuk kembali lagi ke kantor. Ia harus berada di kantor sebab pasien tidak ada. Rizka bersiap untuk pergi ke kantor Aziz. Ia menaiki taksi ke sana, sebab ia tidak bisa mengendarai mobil. Saat ia sudah sampai kantor Aziz, ia langsung masuk ke dalam, dan ia hendak masuk ke dalam ruangan Aziz. Akan tetapi saat ia berada di depan pintu ruangan Aziz, ia mendengar percakapan Aziz. Kau tahu sih, aku sangat menyukaimu sejak kita masih kuliah dulu, ucap wanita tersebut. Kau tahu, aku tidak mencintai siapapun kecuali Lydia, ucap Aziz. Seketika Rizka meneteskan air matanya, dan ia masih menguping pembicaraan mereka. Tapi kau sudah menikah, ucap wanita tersebut. Iya benar, itu kan hanya untuk mainanku saja, ucap Aziz. Bak petir yang menyambar di siang bolong, Rizka berlari keluar dengan keadaan yang sangat hancur dan rapuh. Untuk mainanmu, ucap wanita tersebut. Dulu dan sekarang aku sangat mencintainya. Bahkan aku sangat bucin, ucap Aziz. Rizka berjalan dalam keadaan yang sangat kacau. Ia terus menangis hingga dia duduk di bangku pinggir jalan.
Kenapa Om Aziz bilang aku hanya mainan saja? Ada apa sebenarnya? Aku yakin pasti dia tidak pernah bisa berubah. Lalu selama ini dia mengatakan cinta untuk apa? Ucap Rizka dalam isak tangisnya. Rizka perlahan berjalan menyusuri jalan, dan ia dikejutkan oleh mobil yang berhenti di hadapannya. Rizka, ayo masuk, ucap Keran. Rizka langsung masuk ke dalam. Kamu mau ke kantor Aziz bukan? Ucap Keran. Sudah om, tapi Rizka langsung menangis terseduh-seduh. Hei, ceritakan ada apa? Ucap Keran. Rizka menceritakan apa yang ia dengar tadi, dan Keran sangat marah. Sudah, berhenti menangis, om akan bicara kepadanya. Ucap Keran. Tidak perlu om, biarkan saja. Ucap Rizka. Baiklah, om akan mengantarkanmu pulang. Ucap Keran. Kenan mengantarkan Rizka pulang. Selama di perjalanan, Rizka terus-menerus mengeluarkan air matanya. Setelah sampai, Rizka langsung berlari masuk ke dalam, dan Kenan kembali ke kantor. Kurang ajar Aziz, bisa-bisanya dia melukai hati Rizka, batin Kenan. Setelah seharian bekerja, akhirnya Aziz pulang. Saat ia sampai rumah, ia langsung mencari keberadaan istri kecilnya. Saat ia membuka pintu kamar, ia sudah melihat Rizka duduk termenung di ranjang. Pandangan Rizka ke arah jendela. Aziz menghampiri Rizka. Ia memeluk Rizka dari belakang. Sayang, kenapa termenung? Ucap Aziz. Ia melihat wajah Rizka. Aziz sangat terkejut melihat Rizka menangis, dan matanya sudah memerah. Ada apa sayang? Kenapa kau menangis? Ucap Aziz. Ia memeluk Rizka, dan Rizka menangis terseduh-seduh di dalam pelukan Aziz. Kenapa om? Rizka salah apa sama om? Ucap Rizka dalam isak tangisnya. Kamu tidak salah, dan tidak bersalah. Ucap Aziz yang memandang wajah Rizka. Lalu, kenapa om mengatakan Rizka hanya mainan om saja? Ucap Rizka. Hah? Kamu mendengar itu di mana? Ucap Aziz. Tadi, di kantor om. Ucap Rizka. Ya ampun, ternyata tadi Rizka mendengar ucapanku. Batin Aziz. Kamu salah paham. Kamu tidak mendengar sampai habis ucapan om bukan? Ucap Aziz. Jelaskan sekarang. Ucap Rizka. Aziz menceritakan kejadian tadi kepada Rizka. Setelah mendengarkan penjelasan Aziz, Rizka langsung tersenyum, dan ia berhenti menangis. Bersambung.